Belakangan ini publik dihebohkan dengan tradisi kawin tangkap yang terjadi di daerah Sumba Barat Daya dan menyita perhatian publik. Banyak yang mengkritik sekaligus prihatin akan hak dan masa depan para wanita di sana. Dikarenakan wanita yang menjadi korban dari tradisi ini dipaksa untuk menikah dengan pria yang bukan pilihannya. Bahkan banyak pihak yang mengatakan bahwa tradisi ini adalah modus kejahatan yang sengaja dibalut dengan adat istiadat dari daerah tersebut dan hanya untuk memuluskan niat jahat mereka. Bayangin saja jika Anda perempuan atau saudari Anda sedang berbelanja, tiba-tiba saja segerombol laki-laki datang dan menculik Anda atau saudari Anda, lalu dipaksa menikah dengan pria yang tidak menjadi pilihannya. Bagaimana rasanya? Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonseca. Nah, teman-teman semua, tradisi kawin tangkap ini kembali viral setelah aksi kawin tangkap kembali terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Aksi ini diperlihatkan oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang diambil paksa oleh sekelompok pria dan dibawa kabur dengan mobil pick-up. Syukurnya Polda Nusa Tenggara Timur telah menangkap 5 pelaku itu. Tradisi kawin tangkap adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang masyarakat di sana. Awal mula dalam tradisi ini, seorang perempuan yang sudah didandani dan calon mempelai prianya juga sudah didandani dengan pakaian adat dan menunggangi seekor kuda. Perempuan itu lantas ditangkap dan dibawa ke rumah keluarga pria. Tradisi ini termasuk unik sebab menyangkut nama baik kedua keluarga. Apabila dengan latar keluarga berbeda. Setelah ditangkap, pihak laki-laki akan membawa sebuah parang dan seekor kuda kepada pihak perempuan sebagai tanda permohonan maaf dan tanda bahwa perempuan sudah ada di rumah pihak laki-laki. Dilansir dari jurnal Saga City, kawin tangkap merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat pedalaman Sumba, yaitu di Kodi dan Waweya. Kawin tangkap dianggap sebagai tradisi dari nenek moyang mereka secara turun-temurun sampai hari ini. Nah, teman-teman semua, dalam tradisi lama masyarakat Sumba, kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga mempelai pria yang terhalang belis atau mahar tinggi dari pihak perempuan. Menurut Martha Heby, seorang penulis perempuan asal Sumba yang pernah meneliti tentang kawin tangkap, merupakan kebiasaan membawa lari perempuan untuk dinikahi. Ini masih terjadi di beberapa wilayah di Sumba. Di Kabupaten Sumba Tengah misalnya, kebiasaan ini dikenal dengan istilah Yapa Marada. Prakteknya perempuan lajang bisa saja tiba-tiba dihampiri oleh segerombolan laki-laki, lalu ditangkap dan dibawa lari ke rumah keluarga seorang laki-laki untuk dijadikan istri. Walaupun perempuan tersebut meronta atau menjerit minta tolong, biasanya tidak ada warga yang membantunya karena dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Proses yang selanjutnya terjadi kemudian dianggap sebagai urusan adat. Perempuan yang ditangkap biasanya masih memiliki relasi kekerabatan dengan pihak laki-laki. Relasi itu pula lah yang akhirnya membuat praktik kawin tangkap sulit ditentang oleh keluarga korban. Ya, istilahnya anak om, anak tante harus ada relasinya. Seringkali relasi kekerabatan ini membuat keluarga perempuan merasa, ya sudah,
itu kerabat kita. Tidak enak kalau kita batalkan. Selain itu, ada pula kawin tangkap yang terjadi berdasarkan kesepakatan adat antara keluarga perempuan dan laki-laki lebih dahulu. Dalam laporan BBC News Indonesia pada 2020, pengamat budaya Sumba Frans Worahebe mengatakan bahwa kawin tangkap bukan budaya turun-temurun, melainkan praktek yang berkembang dengan berlindung di balik klaim budaya demi menghindari tindak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kawin tangkap termasuk faktor ekonomi dalam hal terkait utang, faktor strata sosial, pendidikan, dan kepercayaan. Perempuan dalam hal ini dijadikan tebusan bagi utang keluarga. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Salah satu faktor yang menjadi motif kawin tangkap adalah untuk membina kekerabatan antara keluarga kedua supaya relasi tetap terjalin dan harta kekayaan yang diberikan sebagai belis tidak diberikan kepada orang lain. Seiring perkembangan zaman, praktek kawin tangkap yang dijalankan tidak sesuai prosedur awal yang sesuai dengan tradisi. Belakangan tradisi ini melenceng dan merugikan perempuan secara pribadi. Kawin tangkap yang terjadi akhir-akhir ini seakan membuat perempuan merasa seperti diculik, disiksa, dilecehkan, bahkan merasa hina dan tidak berharga. Fakta yang sering terjadi menunjukkan bahwa kawin tangkap semata-mata karena keinginan sepihak laki-laki tanpa ada persetujuan dari pihak keluarga perempuan. Khusus kami sebagai tokoh perempuan, dengan adanya kawin tangkap, kami sangat menolak sama sekali, Bapak. Karena kami merasa sebagai perempuan bahwa kami itu dengan adanya kawin tangkap, kami dilecehkan, kami punya harga diri. Dan untuk itu, kawin tangkap itu kalau bisa ditiadakan sama sekali atau dihilangkan. Karena kami juga sebagai perempuan, kami tidak mau diperbudak. Diperbudak dengan cinta paksa. Jadi, kalau mau dengan cinta yang sejati, yaitu harus empat mata dengan antara keluarga dan keluarga. Untuk itu kawin tangkap kami tolak. Nah, pertanyaannya, mengapa tradisi kawin tangkap dianggap bermasalah? Yang pertama, tradisi kawin tangkap ini melanggar hukum yang berlaku sebagai kasus penculikan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 328 KUHP dengan pidana paling lama 12 tahun. Nah, teman-teman semua, peristiwa ini juga tidak sesuai dengan syarat perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1 di mana perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Nah, dalam tradisi ini seorang perempuan diculik dan dipaksa menikah dengan alasan yang dilegalkan secara budaya, padahal perempuan itu belum tentu mau menikah dengan laki-laki yang menculiknya tersebut. Nah, mengapa praktek kawin tangkap masih langgeng? Menurut Martha, kawin tangkap masih langgeng karena masih banyak orang yang menganggapnya sebagai tradisi. Ini masih dilihat sebagai, ini biasa saja, ini sudah tradisi lah. Calonnya memang sudah anak om atau anak tante. Kira-kira seperti itulah. Selalu dibawa ke jalur adat. Selalu dibawa ke jalur tradisi. Padahal ini pidana. Sebenarnya pada 2020 lalu, para bupati di Pulau Sumba sudah melakukan atau sempat menekan kesepakatan atau kesepahaman untuk menolak kawin tangkap sebagai budaya Sumba setelah terjadi beberapa kasus. Namun, kesepakatan itu belum mampu benar-benar menghapus praktek kawin tangkap. Hal itu dibuktikan dengan terjadi lagi dan menimpa beberapa perempuan di Sumba. Nah, hal senada juga disampaikan oleh Aprisa Taranau dari Perwati.
Namun sejak ada konsekuensi hukum atas praktek ini, banyak kawin tangkap dilakukan secara diam-diam dan tidak terungkap di media. Wah, ini lebih sadis lagi teman-teman. Dengan tidak ada solusi yang pasti untuk menangani kasus ini, akhirnya ada pertanyaan, di mana lagi ruang aman untuk perempuan? Langgengnya praktek ini membuat banyak perempuan Sumba merasa was-was karena sewaktu-waktu dapat menjadi korban dan rentan menjadi korban kekerasan. Di mana lagi ruang aman untuk perempuan? Di rumah bukan ruang aman. Karena keluarga juga bisa jadi pelaku kekerasan terhadap anak. Banyak korban pada akhirnya terpaksa menjalankan pernikahan secara paksa karena merasa tidak memiliki pilihan. Nah, para korban ini mengalami kekerasan berlapis, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga kekerasan seksual. Nah, susah sekali untuk para korban ini melepaskan diri dari belenggu kawin tangkap ini. Apalagi kalau daya dukung keluarga sangat kurang. Oleh sebab itu, para pelaku ditindak secara pidana agar timbul efek jerah. Tradisi ini tidak boleh menjadi dalih atas praktek kekerasan berbasis gender. Nah, solusinya bagaimana teman-teman semua? Solusi yang bisa diambil adalah harus ada sebuah tindakan atau gerakan serius untuk menangani ini. Pemerintah harus bekerja sama dengan tokoh masyarakat, public figure untuk memerangi ini. Dan yang paling penting adalah harus ada edukasi yang baik sejak usia dini. Saya percaya bahwa kalau ada pendekatan yang lebih baik ditambah dengan pendidikan yang baik, pasti akan mengikis tradisi macam ini. Karena tradisi semacam ini sudah dipraktekkan puluhan tahun dan dibutuhkan sebuah langkah serius untuk menyadarkan oknum-oknum ini supaya tidak menganggap itu adalah sesuatu yang lumrah atau hal biasa. Nah, teman-teman, kalau kita melihat kasus seperti ini, memang kita tidak bisa menyelesaikannya atau dengan gampang kita bilang harus plenty atau kita menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Karena ketika pemerintah misalnya menggunakan power yang lebih untuk menangani kasus seperti ini, maka yang terjadi malah akan makin marak kejadian atau kasus kawin tangkap ini. Nah, saya sangat berharap sekali kalau kejadian seperti ini harus ada pendekatan yang secara intensif dari pemerintah ataupun tokoh masyarakat untuk menyadarkan betapa bahayanya tradisi kawin tangkap ini. Ini sama saja akan mengancam keberlangsungan hidup perempuan yang ada di Sumba. Mereka akan dipaksa untuk mengikuti tradisi ini. Yang ada adalah tidak akan memberikan ruang gerak untuk para perempuan di sana untuk mengeksplor apa yang mereka miliki. Maka sangat penting sekali kalau ada pendekatan yang secara intens. Ini tidak bisa dilakukan 1 atau 2, 3 kali saja, tapi ini dilakukan terus menerus. Harus ada sosialisasi yang pasti supaya para oknum atau masyarakat yang memang perlu edukasi lebih, mereka paham agar terjadi pengikisan tradisi-tradisi semacam ini. Saya sendiri sudah pernah mendengar langsung dari beberapa warga Sumba asli yang menceritakan betapa ngerinya kegiatan atau aktivitas ini, di mana anak-anak perempuan mereka itu jadinya takut. Mereka kalau mau aktivitas di luar itu menjadi takut karena sewaktu-waktu bisa saja mereka akan menjadi korban. Sewaktu-waktu bisa saja mereka akan menjadi target oleh oknum-oknum yang
menjadikan adat atau tradisi untuk mengkamuflase atau untuk memuluskan niat jahat mereka agar tidak ada hukum yang bisa menekan mereka. Karena dianggap ya ini adalah tradisi nenek moyang, ini adalah warisan yang harus diwariskan, yang harus dilestarikan. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Saya berharap di episode yang kedua ini bisa membuat kalian lebih bergairah lagi untuk menonton channel ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah merekomendasikan cerita ini untuk saya bahas di episode kali ini. Peace.